Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi channel saya Rumbeng Auto, channel seputar otomotif. Di video kali ini saya akan bahas mengenai harga mobil. Kenapa? Karena harga mobil di pasaran luar saat ini ya, lebaran saat ini, menjelang lebaran saat ini itu harganya naik drastis ya. Kayak minyak goreng ya, luar biasa. Minyak goreng sepanjang masa ini kenaikan yang paling mengerikan ya, sama kayak mobil bekas ini. Ya memang sih, emang harga mobil bekas itu setiap tahunnya emang mengalami kenaikan dan penurunan ya. Seringnya itu kenaikannya itu menjelang tahun baru, karena di situ mungkin ada hari raya Natal ya. Terus menjelang hari raya Idul Fitri juga. Nah, cuman kalau hari raya Natal emang pasti menjelang tahun baru ya kan. Kalau hari raya Idul Fitri itu kan pindah-pindah bulannya. Lah kebetulan tahun ini itu emang deket sama Natal. Jadi kemarin hari raya Natal itu naik, biasanya setelah tahun baru itu turun, malah naik terus sampai sekarang, sampai menjelang hari raya Idul Fitri ini. Ya, jadi harganya ya cukup tinggi banget ya. Yang biasanya itu kenaikan menjelang lebaran itu 5 sampai 10 juta, paling tingginya sekarang itu bisa sampai 20 juta ya kan. Cuman itu memang menyesuaikan harga mobil. Kalau yang di atas 100 juta pasti ya naiknya lebih tinggi, yang di bawah pasti lebih rendah lah ya. Jadi nggak semua, cuman kita ambil rata-rata itu kan yang harga 100 juta dan lebih dikit ya kan, itu kenaikannya bisa sampai 15 sampai 20 juta ya. Jadi termasuk tinggi juga ini saat ini. Untuk kalian yang ngikutin harga mobil bekas pasti kerasa lah ya, tadinya harga berapa jadi berapa ya kan. Makanya ini saat yang tepat untuk kalian yang mau jual mobil ya. Kalian yang mau jual mobil, ini saat yang tepat, kalian nggak rugi ya kan. Tapi kalau kalian mau beli mobil ya harus diterima, emang harganya udah naik tinggi. Nah kebetulan saat ini kan saya lagi ikut lelang online ya, ikut yang Jakarta sama Semarang. Nah ini Jakarta sudah mulai, Semarang belum mulai. Ini sebagai contoh aja ya, harganya naik apa enggak. Untuk ini ya, ini Jakarta ini sudah mulai nih. Daihatsu Sigra R ditawarkan dengan harga 107 juta ya. Kondisinya bagus semua, kilometernya 17.000, masih rendah, tahun 2020 ya, udah facelift modelnya. Ini ditawarkan dengan 107 juta, padahal tadinya itu mungkin bisa dapat di angka 100 jutaan untuk dilelang ya. Untuk dilelang nanti di luar dijualnya ya sesuai harga pasar luar lah ya. Ini harganya sudah ditawar naik sampai 117 juta ya. Nah, kalau ditawar dilelang segitu kan, kalau ini pedagang dia ambil, dia jualnya di luar berapa ya kan, pasti kan lebih tinggi lagi ya. Nah seperti itu. Kalau nggak salah itu Sigra R ini tuh sekarang malah 125 juta ini. Nah ini kan terjual 118 juta 500. Terus lanjut untuk lot 2, ini masih di Daihatsu Sigra tipe R juga ya, mobilnya sama ini. Cuman ini bedanya sebelum facelift ya. Ini model lama, tadi kan sudah facelift. Ini tahun 2019, kilometer 54.000 ya, nggak istimewa ya, cuman wajar aja. Untuk eksteriornya cukup, untuk interiornya masih bagus, untuk mesinnya masih bagus. Nah dari sini sudah kelihatan ya, harga penawaran sudah 95 juta, tapi tadinya biasanya dilelang ya seringnya sih nggak sampai 95 juta atau 95 juta aja udah dapat lah ya, budget segitu udah dapat. Ini ditawarkan sudah mulai dari 95 juta, karena memang di pasaran luar itu paling enggak ini 115 jutaan ya. Kalau penawaran banyak yang 122, 120, 118 ya kan, tapi jadiannya kebanyakan ya mungkin ke situ ya, las-lasan lah, 100 las-lasan berapa, 15 atau mungkin dapat murah 112 ya kan. Itu harga pasar sekarang ya. Jadi emang harga pasar naik bukan karena pedagangnya naikin, karena emang ngambilnya aja sudah mahal, jadi mereka jualnya juga mahal gitu kan. Jadi emang dari akar-akarnya sudahlah mahal ini ya mobil ya. Seperti ini memang kondisi ya, mau lebaran mobilnya naik tinggi. Ini kena 101 juta 500 ya. Ini lebih murah daripada harga pasaran sekarang ya, jauh lebih murah, masih bisa lah, masih dapat. Kalau ini yang lot 3 ini ada Toyota Avanza tipe G ya, tapi ini 1500 cc ya, biasanya nggak begitu laku ya, yang laku yang 1300 cc. Tapi kalau Avanza tipe G memang laku ya. Ini 2014, kilometer 108.000 ya, wajar Avanza. Eksteriornya cukup, interiornya masih bagus, mesinnya masih cukup. Ini ditawarkan 102 juta dan ini harganya sudah sampai 112 juta ya. Kalau ini harganya masih wajar sih ya, sama seperti sebelum-sebelumnya, ini masih wajar penawarannya. Dan kalau kenanya ini ya sudah limit kalau dari sebelum-sebelumnya, cuman nggak tahu ini masih bisa naik apa enggak.
Kalau di pasaran luar ya tetap ini masih 120 jutaan ya. Ini kondisinya masih bagus ini kalau tipe, nah ini 114 juta tadi kena ya. Biasanya kalau 1500 cc untuk Avanza itu masih bagus. Ini lanjut ada Agia ya, Agia tipe G ya, Agia tipe G ya. Untuk informasi itu yang di Semarang sudah mulai juga ya. Kita lanjut aja yang Jakarta dulu, nanti ke Semarang. Ada Agia tipe G tahun 2013, kondisinya cukup semua baik eksterior, interior ataupun mesin. Kilometer 122.000 ya, cukup ya, wajar juga untuk mobil operasional kecil ya. Biasanya seperti itu emang. Ini harga ditawarkan 55 juta, ini termasuk hitungannya masih murah ya, masih terjangkau, masih worth it lah untuk di harga pasar sekarang, yang dimana Agia ini dijual di luar ditawarkan di angka 80-an ya, 80-an lebih lah, 87, 85, 84 ya, pokoknya 80-an lah. Kalau jadiannya mungkin sekitar 80 ya, bisa kurang dikit atau bisa naik dikit lah seperti itu. Dan ini masih masuk lah, kalau ini terjual 60 juta ya, masih lah, masih masuk. Terus ini di lot 5 ada Daihatsu Xenia ya, tipe R tahun 2017, kilometer 114.000. Eksteriornya kondisinya cukup, interiornya masih bagus, mesinnya agak kurang ini. Nah ini mobil ini agak kurang karena saya lihat airbagnya udah pada meledak ini. Jadi ya ini harga 110 juta, walaupun murah tapi kayaknya nggak laku ini. Nah nggak laku. Lanjut di lot ke-6, ini ada mobil yang mau kita ambil ya. Ini ada Daihatsu Xenia tipe R juga seperti tadi, tapi ini kondisinya lebih bagus walaupun tahunnya lebih tua ya. Ini tahun 2016. Ini Xenia Barong pertama lah hitungannya. Tapi ini kilometernya masih di bawah 100.000 ya. Jadi untuk seekor Xenia atau Avanza yang di bawah 100.000 itu ibaratnya biasanya masih bagus lah ya, umumnya gitu. Kalau untuk kondisinya, interiornya bagus, mesinnya bagus, cuman eksteriornya hanya cukupan aja. Dan ya sebenarnya kurang juga, itu bempernya renggang ya, nanti kita beresin. Dan itu velgnya kaleng semua, nanti kita tukerin sama yang orinya boleh, mau racing juga boleh, tergantung selera. Karena kebetulan ini mobil pesanan dari subscriber dan mau dipakai sendiri, dan ini pun masih worth it ya, karena ditawarkan dengan harga 99.000, dan harga di pasaran luar saat ini menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 ini 130 jutaan ini ya. Jadi ini masih worth it karena ini masih naik pun masih kita ikutin ya. Ini orang lain, terus ini kita masuk 112 juta. Kira-kira ada brand yang ngebit lagi apa enggak ini? Alhamdulillah ya, ini kita dapat di 112 juta ya. Nanti pet adminnya, biaya administrasinya 2 juta, jadi 114 juta orangnya ngeluarin duit ya. Nah, kebetulan ini pesanan dari subscriber yang mau dipakai sendiri ya, nggak dijual, belum mau sih dijual lagi. Kalau mau dijual lagi sebenarnya masih untung ini, lumayan ini, karena untuk pasaran di daerah saya emang masih 130 jutaan ya. Coba kalau kita lihat Jakarta ya, ini pakai situs jual beli online ya, OLX ya, coba aja Xenia tipe R tahun 2016 ya, tipe tertingginya Xenia. Ini saya ambil contoh di Jakarta, kenapa? Karena subscriber yang pesan dari Jakarta tuh harganya ya, dan mobilnya juga plat Jakarta, jadi kan lebih fairnya ambil contoh Jakarta ya. Ada harga yang paling tinggi, jangan lihat yang paling tinggi, yang sedang, yang umum aja, yang banyak temennya, atau yang paling murah ya. Kalau yang paling murah pun saya rasa kayak nggak bisa jadi patokan. Coba kita buka ini yang paling murah ya. Ini bener, ini manual ya, kadang biasanya. Terus ini DP 30% oke. Mobil bagus ya. Nah, harga kredit 122 juta, harga cashnya 138 juta, masih bisa nego ya. Berarti ini emang harga pasarnya emang masih segitu ya, belum turun ya, masih 130 jutaan. Dari Jakarta lanjut ke Semarang ya. Ini ada Livina ya, Livina model baru, saudara kembarnya Expander ya. Kebetulan ini tipenya IL tahun 2019. Ini mobilnya ada banyak ini di Semarang. Tapi nama PT ya, dan ini manual semua, SPT semua. Mungkin PT-nya ini tutup ya, jadi dilelang ini. Ada banyak mobil dan kilometernya masih rendah-rendah ya. Ini kilometernya 11.000 nih di harga pasaran luar. Ini ditawarkan di angka 180 jutaan ya, tapi mungkin ya jadinya di 170 jutaan ya, tergantung semua. Tapi kalau ini yo berarti patokan aja 170-an lah ya. Kalau ini sudah 160 ya sudah mepet juga ini. Ini coba kenanya berapa ini? Ini 161 ya, terjual 161 juta.
Lanjut lagi ini di lot ke-8 ada Suzuki Carry ya, Suzuki Carry yang baru ini tahun 2021, ini masih baru. Nah tapi kilometer sudah 25.000 ya, wajar mobil angkutan ya. Eksteriornya D itu wajar, interiornya C masih cukup, mesinnya cukup, itu wajar mobil pickup ya. Tapi ini masih agak kurang juga sih. Nah ini nggak terjual toh, 86 juta, padahal di pasaran luar masih berapa itu, 100 jutaan itu loh. Nah ini ya ada Livina lagi ya, mirip ya, cuman ini kilometernya 18.000 ya. Ya sebenarnya masih rendah juga sih. Ini harganya naiknya cepet banget tuh. Kayak mungkin ke paling nggak mendekati yang tadi 161 lah. Ternyata masih bisa lebih dari yang tadi ya. Ini 162 juta. Satu kali ada lagi ya, kalau nggak ada lagi ya berarti terjual 162 juta. Terus ini juga ada mobil apa nih, blind van ya, Grand Max blind van ya, ini mobil barang ya, blind van ya, ada kirnya. Ini tahun 2015, ini XPT ya, karena ada banyak mobilnya. Ini ditawarkan di harga 65 juta, padahal sebelumnya biasanya ya duit segitu sudah dapat sih ya, sudah dapat ya. Untuk tahun segitu SPT, kalau untuk kondisinya emang wajar itu kalau DCC itu, karena mobil barang juga. Kilometer 74.000, nggak terlalu tinggi ya, termasuk rendah. Kalau operasional ini sudah terjual 73 juta ya. Untuk pasaran luar mungkin Grand Max 5 saat ini 80 jutaan berapa lah ya. Tapi ya emang harganya masih pada naik sih. Terus ini Livina lagi ya. Ini harganya naik ya, sama sih, Livina IL ya, manual, XP nama PT, terus tahun 2019 ya. Ini kilometer lebih tinggi lagi nih, 26.000, tadi 11.000, 18.000, ini 26.000, tapi ya masih wajar lah ya. Ini sudah 155 juta, kayak harganya sih harusnya lebih rendah dari yang tadi nih. Tadi 100, paling enggak di bawah 160 ini harusnya kalau kilometer segini. Tapi belum tentu ya, karena permintaan siapa ya, kita nggak tahu ya, permintaan pasar tuh 160 juta. Nah sudah lebih juga ini 500.000 ya. Ada yang masuk lagi apa enggak? Kalau enggak ya 160 juta 500 ya terjual. Lanjut lagi di lot 12, ini ada Datsun Go Panca. Ini tipenya D tapi ya enggak begitu bagus juga tipenya. Ini tahun 2019, itu enggak laku ya, 75 juta tadi. Terus ini ke Livina lagi, sama ya kayak tadi, cuma ini warnanya aja yang beda. Kondisinya juga masih bagus. Ini kilometernya 11.000 ya. Kira-kira kena di harga berapa ya, pokoknya standarnya 160-an ya yang mobil ini tadi. Kalau untuk harga pasarnya 180-an, itu penawaran mungkin kena di 170-an lah ya. Jadi ini sudah 157, 58 ya, tetap 160 lah, saya yakin pasti 160. Ini belum ya, 159. Nah 159 juta 500. Nah ya sudah 160 ya. Nah kayak tetap aja ranknya seperti ini, cuman ini mobilnya ada banyak, siapa tahu nanti yang akhir-akhir agak murah. Ini 160 juta ya tadi kena. Terus ini ada mobil sejuta umat ini ya, Avanza tapi tipe E bukan tipe G ya. Ini tahun 2014, kilometer 96.000, termasuk nggak begitu tinggi ya. Eksteriornya D ya, wajar lah, tapi mesin sama interior masih cukup ya, standar pemakaian. Harga penawaran 102 juta, baru ada 2 orang itu yang masuk itu ya. Kira-kira ini terjual di harga berapa? Itu 103 juta juga, masih naik ya. Untuk harga pasaran di luar ini mungkin 110-an ya. Ini 104, sudah mepet juga ya. Ini mepet ya, udah mepet ya. Ini coba laku apa enggak ini ya, tetap laku lah ya, sudah ada yang ngebit ya. Terjual 104 juta 500 buat admin ya, sama aja nih sama harga di pasar, mepet ini. Terus ini Livina lagi ya, kilometernya 33.000. Kalau kayaknya sih grade-nya Livina ini ada yang dari 11 ribuan, 20 ribuan sama 30 ribuan ini di sini. Nah, ini yang 30 ribuan harusnya lebih murah ini, tapi belum tentu juga. Tetap 160-an, ini sudah 140
jutaan, paling habis ini 150 jutaan naik. Kok agak lambat juga nih, nggak mungkin juga ini terjual 150, nggak mungkin juga kayaknya, karena dari tadi kayak masih banyak peminatnya ini. Ya udah mulai diketok palu, 1 2 3, terjual 158 juta. Ya lumayan, paling murah dari tadi ya. Ini ada Grand Max pickup, ini tadinya cukup laku nih, saya 500 cc soalnya tahun 2021, kilometer 6000 ya. Kondisinya pun masih bagus, ini sudah 105 juta. Tapi ini di pasaran luar masih mahal loh, ini pickup ini. Berapa ya pasaran luarnya ya? Temenku aja beli waktu pasaran nggak tinggi ya 115 juta ya. Kalau sekarang mungkin 115 juta itu pun yang 1300 bukan 1500. Ini masih mahal-mahal ini saat ini nih. Pickup ini cukup laku ini, Grand Max ini, nggak, pickupnya cocok mungkin di masyarakat ini. Tapi ini harganya tetap udah tinggi lah ya. Ini buktinya nih ya, naik ya, karena mungkin kalau dari barunya berapa 160-an ya sekarang ya. Nah itu ya cukup lumayan, ini terjangkau, kilometer 6000 lagi, sama aja tau buat operasional juga masih selisih uang lumayan. Cuman kalau sudah segini ya sudah mepet juga kan, baru kan ada diskonnya biasanya. Dua ya, terjual Grand Max 127 juta ya. Ini ada lanjut di lot 18 ya, ada Calya tipe G. Ini Calya paling laku ya, tapi ini Matic ya. Kalau Matic Jakarta lebih laku ya, cuman Matic pun sekarang lebih mahal kok. Kalau nggak salah penawarannya, kalau yang manual sih umumnya banyak sih manual ya, pasaran itu 115-an lah, 115 120-an itu kadang gitu. Kalau yang Matic di atasnya malahan ini bisa 125-an, tapi ada juga yang mintanya 130. Gila-gila punya lah ya. Ini harganya masih naik tinggi-tinggi nih. Ini ditawarkan di 100 juta, sudah naik 106 juta. Kalau ini masih di angka 110 ya masih masuk lah pasaran sekarang. Cuman kalau pasaran dulu sih nggak masuk ya. Pasaran dulu ya model lama ini ya harusnya di bawah 100 lah. Tapi ini ya sudah 2 ketukan. Terjual 109 juta ya, pasaran sekarang masih masuk lah. Terus lanjut ke lot 19, ada Toyota Avanza Veloz ya, 2019, ini kilometer 41.000 ya, ini cukup lumayan, masih bagus lah. Cuman harganya luar biasa, sudah 171. Ini naik lagi ya harganya ya. Pasaran di luar mungkin infonya kalau yang ini mungkin 200 ya sekarang ya, gila ya. Ya 190 lah ya. Ya banyak juga penawaran 200, topan ya jadiannya paling 190-an. Ini 175 juta ya untuk seekor Avanza, karena mungkin Avanza ya emang yang model setelah ini nggak ada yang penggerak belakang. Yang favorit penggerak belakang tetap masih laku lah ini ya. Ini 177, tapi ya harganya sudah naik segitu, kayaknya mampu nggak sampai 180. Kalau ini 178 ya, tetap aja nih ambilnya 180 ini, karena plus admin 2 juta, tapi ini sudah 179 ya. Ini unitnya ini ada di Jogja nih, platnya AB nih, plat Jogja ini. Terjual 179 juta Avanza Veloz tahun 2019. Lanjut, ini ada mobil rombeng ya. Mobil rombeng ini apa, Isuzu NKR 55 ya, orang kaunya Elep ya. Elep ini tahun 2009, dijual 27 juta. Ada yang ngebit ini terus, wah, terjual 29 juta. Terus ini ada Toyota Yaris tipe E ya, tipe tengah ya. Itu tahun 2011, belum ada facelift minor. Itu kilometernya masih wajar lah untuk seekor Yaris.
ini 78 juta, belum ada yang ngebid kayaknya, tidak terjual. Terus ini ada mobil Corona ya, Corona udah nggak musim ya Corona ya. Ini tahun 94 ya, ini kondisinya jelek juga nih, mesinnya mati, interiornya jelek, kurang, eksteriornya juga kurang, tapi harga ditawarkan 5 juta, makanya ini ada beberapa yang masih minat ini. Tapi harga pasarnya mungkin berapa masih ini ya, gak lu berapa ya, 30 jutaan ya paling ya, bisa kurang bisa naik ya. Tapi ini cukup kuat toh, harganya masih naik 11.500.000. nggak tahu ini sampai berapa, ini paling 15 kayak mungkin nggak nyampe lah ya, harusnya sih enggak, karena prediksi dari harga jual sama kondisinya kok. Cuman ya part-partnya biasanya masih ada lah kalau Corona ini. Mungkin apa-apa kampak kan ambil copotan, atau mungkin yang baru pun masih ada mungkin. Ini 14.500.000 kok masih ada yang ngebit ini, tapi sudah diketuk palu sekali, 2 kali kayaknya terjual 14.500.000 ya. Masih lanjut di lot 23 ya. Nah ini ada Suzuki Carry ya. Kalau Carry yang pickup ini saya kurang hafal ini tipenya ya, cuman harga pasaran itu 100 juta naik ya, yang paling rendah 100 jutaan, kalau yang tipe tinggi biasanya 120-an juta ya. Jadi ini sudah 95 juta dari penawaran ke 96 juta ya, terjual 96.500.000 ya, masih masuk lah ya. Terus ini ada Daihatsu Xenia tipe R tahun 2017 ya, kondisinya cukup semua. Ini platnya tapi Jawa Timur, ini plat W, kilometernya ya enggak rendah ya, hampir 150.000 kok tahun 2017 ya. Tapi mobil ini ya masih bagus biasanya, cuman ini pajaknya telat, jadi harusnya nggak tinggi nih lakunya, walaupun pasaran 130-an, pajaknya telat 2 kali atau 3 kali nih ya, lupa saya. Ini 110 11 harusnya sudah segini nih, dapatnya di harga segini nih ya kan. Terjual 111 juta, 1111 ya. Ini ada Carry lagi, banyak juga nih Carry. Ini banyak mobil yang sama-sama ini. Ini tahun 2021, kilometer 12.000, ini masih bagus semua ini kondisinya, tapi nggak terjual. Lanjut lagi, Livina lagi ya. Livina lagi, kilometer 11.000, ini termasuk yang grade A-nya Livina, yang tingkatan satunya itu ya, yang 10 ribuan, yang 2 20 ribuan kilometernya, yang tingkatan ketiganya yang 30 ribuan. Nah ini yang ini harusnya 160-an lah, naik lah ya, ayo naik ya, harusnya naik karena perbandingan dari tadi seperti itu. Ini sudah 158, 159, 160 ya bener. Ini 161 ya, paling 162 atau 6 atau 100 berapa ya, masih kuat gak ini kayaknya satu kali. Nah ada itu 163, sudah 163, terjual 163 juta ya. Ini Carry lagi nih, Carry pickup 2020, kilometer 24.000, kondisinya cukup aja ya. Ini harganya termasuk murah ini, 78 juta, tapi ini kayak tipe yang rendah itu, yang harga 100 jutaan di luaran. Dan masih masuk ini, cuman ini kayak orang udah dapet ini yang Carry dari tadi, kok Carry-nya nggak laku. Berarti yang tadi yang ngincer Carry itu sudah dapet di awal itu. Karena tadi sayangannya dikit sih, 95 naik 96 juta ya kan. Kalau ini Livina ya kenceng gini ya, 110 langsung aja naik ke 150-an lebih. Nah ini tinggal 160, ini penentuan ini siapa yang mau. Ini 159 60 ya. Ini 162 paling nih. Kalau kilometer ini termasuk yang 20 ribuan ini, kalau 18.000 sudah 162 tapi ini ya, terjual 162.500.000. Terus ini ada Livina yang lama ya, Grand Livina SV ya, tipenya SV tapi tipe bawah. Tapi ini 2013 model lama yang terakhir ya, tapi sudah
lumayan lah harganya, tapi 81 juta ya, tapi terjual ya. Biasanya kalau sebelumnya lelang sebelumnya ya itu bisa paling lah 70-an lah di bawah, kadang itu udah dapat lah. Ini 110 juta Livina lagi ya, sama lagi barangnya, tapi ini termasuk grade yang kilometer 10 ribuan lah ya. Ini sudah 158, 159, 160, 161 ya, pokoknya 160-an ya kayaknya dapatnya minggu ini. Minggu kemarin sih banyaknya dapatnya di angka 167, 68, 169. Nah ini termasuk udah turun sih, 161 tadi. Dan ini juga ada banyak unitnya nih, Karimun Wagon R Blind Van ini, yang Blind Van juga kayak Grand Max tadi, 45 juta ditawarkan tahun 2015. Iya, ini terjual di satu orang ya 45 juta ya, jadi harganya nggak naik, masih tetap di 45 juta. Ini Grand Max Blind Van juga tahun 2015, sama juga sepaket sama yang tadi, SPT juga. Ini 66 juta sudah dari 65 juta. Kayaknya tadi kan 70 juta lebih ya, kayaknya tetap arah yang tadi nih. Nah ini 70 juta, 71 juta, 572 juta, 73 juta. Ini pasaran 80-an ya, tapi ya mepet juga ya, 73 juta terjual. Ini ada Daihatsu Xenia tahun 2012, ini kayak sportif kalau lihat velg sama spionnya sih. Ini tapi kilometer tinggi ya, di atas 200, 81 juta tidak terjual. Masih Livina lagi ya, kebetulan kita nunggu Livina yang murah nih, yang 150 ya, siapa tahu ya 50-an, tapi enggak, ini polanya 160-an ini polanya, enggak tahu nanti di akhir-akhir. Tapi minggu kemarin itu 160-nya lebih, hampir ke 70 kok, tapi ini sudah lumayan ada penurunan ini. Mungkin minggu depan siapa tahu turun atau malah naik lagi ya. Nah ini kan mungkin yang sudah beli, mereka jual udah laku ya ambil lagi, kalau yang belum laku ya belum ambil lagi, atau yang nyetok banyak ya bisa juga. Ini kilometer 15.000 ya, terjual di angka 161 juta kayaknya ini. Iya, terjual 161 juta. Masih lanjut lagi, kita sudah sampai lot 35. Ini ada Mitsubishi ya, Colte SS orang nyebutnya ya, tahun 2015. Ini udah di angka 62 juta dari harga penawaran, tapi belum ada yang nawar nih, nggak laku ya, nggak laku. Ini Mobilio tipe E ya, udah facelift tahun 2017 harganya, tapi kok tinggi ya, penawaran 150 juta, kayak nggak laku ini, tetap ya nggak laku. Ini langsung saya loncat ke Jakarta Tipar ya, karena saya kebetulan pas masuk ke mobil yang kita incar ya, ini Brio tapi tipenya S ya, tipe rendah, cuman tahun 2016 tapi sudah facelift, karena 2015 ada yang belum facelift. Ini AC nya sudah digital, dashboardnya juga sudah kayak Honda Jazz RS ya, jadi sudah facelift lah yang ini, tapi tipenya rendah. Cuman ya ini apa yang manual, kayak yang manual yang ini ya, yang ini kilometer 84.000, kondisinya kayak ya cukupan lah ya. Ini karena di pasaran di luar ini Brio lagi naik tinggi ya, jadi ini kayaknya kita ambil lah ya. Ya kita ambil, alhamdulillah kita dapat di angka 100 juta, naiknya 2 juta dari penawaran ya, tapi ini pas admin ya 102 juta ini ya, nggak masalah ya, ini masih worth it lah. Dan ini pesanan juga dari subscriber, tapi ini mau dipakai pribadi, jadi nggak masalah. Kalau untuk warnanya sih masih masuk lah ini ya, tapi untuk warna ini menjual ini, apalagi ini lagi jarang tipe S dijual. Kalau yang nyari tipe S itu ya susah ya, kebanyakan tipe E sih, di luar tipe E itu 120 jutaan ya, kalau tipe S ya mungkin 110-an lah ya. Coba kita lihat pasaran di Jakarta itu ya, keluarnya gini acak ya, ini tipenya E ya, jarang tipe S. Ada tipe E juga, paling banyak kan emang tipe E ya, yang dulu Brio itu. Coba kita lihat di Jawa Tengah ya,
Di Jawa Tengah kita coba lihat itu untuk tipe S ini belum ada, S-nya Satya E ya. Ini mana ini, coba ini faceliftnya sama tapi ini tipe E, ini paling bukan tipe S, ini tipe E kayaknya. Iya, tipe E ya. Berarti untuk tipe S paling enggak 110 lah ya, apalagi itu tadi warna merah dan sudah facelift ya, paling enggak mampu lah. Ini aja nih ada tipe S juga ini kayaknya nih ya, tipe S tapi sebelum facelift ya, masih model lama aja sudah 110 itu penawarannya ya. Ini cuman contoh aja ya, karena di harga mobil yang melambung tinggi, saya cuman kasih contoh ya. Di pasaran mobil bukan hanya pedagang jualnya mahal aja, emang mereka cari barang dagangnya juga sudah mahal ya. Jadi makanya kenapa harganya melambung tinggi ya, karena mau lebaran ya. Jadi emang nggak cocok untuk kalian beli mobil, ini cocoknya untuk jual mobil. Tapi kalau butuh gimana lagi ya, usahanya cari mobil yang bagus dan murah. Tapi kalau bagus itu identiknya emang mahal, kalau murah itu identiknya emang jelek ya. Biar caranya biar dapat ya paling nggak standar lah tapi harganya masih worth it. Jangan sampai kita beli mobil dapat harganya mahal kondisinya jelek ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton ya. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan pencet tombol loncengnya ya, biar kalian dapat notifikasi terbaru dari video saya. Nanti ketika saya review lagi masalah harga mobil bekas, kalian bisa mengikutinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.